Selamat datang di podcast Bina Desa TV. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kita pada pagi hari ini. Di episode kita kali ini, kita akan menyapa sebuah perjalanan yang sangat dekat dengan napas bumi. Perjalanan tentang bagaimana manusia kembali pada alam, belajar dari tanah, dan merawat hidup dengan cara yang lebih selaras. Tema kita adalah pertanian alami yang terintegrasi dengan beternak alami di KSP Simap Aceh. Pertanian alami bukan hanya sekadar metode, dia adalah budidaya, ia adalah cara pandang, cara hidup, dan cara kembali mendekat kepada sumber pangan kita tanpa merusak keseimbangan alam. Dalam pertanian alami, setiap unsur saling berhubungan. Tanah yang sehat, tanaman yang tumbuh tanpa rekayasa, hewan ternak yang dipelihara secara rasa hormat, hingga manusia yang merawat semuanya dengan kesadaran. Dan ketika pertanian alami bertemu dengan beternak alami, lahirlah sebuah sistem yang utuh yang saling melengkapi, saling menghidupi. Hari ini kita berbincang dengan komunitas Simap Aceh, salah satu kelompok yang telah menghidupkan praktik bukan hanya sebagai metode tetapi juga sebagai budaya. Mereka telah mengintegrasikan, mempraktikkan pertanian alami dengan peternakan alami, di mana kotoran ternak bisa menyuburkan tanah, kemudian tanaman memberi pakan, dan alam menjadi ruang belajar yang terus terbuka. Tidak hanya itu, kita juga telah kedatangan sosok yang begitu istimewa. Di sini ada Kak Yuliana dari SIMAP. Beliau telah banyak belajar gitu ya bersama Bina Desa dan petani alami lainnya, eh, yang telah mempraktekkan gitu ya bagaimana bertani alami di perkarangan rumah sekaligus terintegrasi dengan peternakan bebek. Nah, di sini kita akan berbincang bagaimana pengalamannya Kak Yuliana dari Komunitas SIMAP untuk melihat dan bagaimana merawat kehidupan sehari-hari dengan bertani alami dan beternak bebek alami. Jadi teman-teman, mari kita dengarkan cerita pengalaman dan kebijaksanaan Kak Yuliana dari Komunitas SIMAP yang tumbuh dari tanah Aceh tentang bagaimana pertanian dan peternakan alami dapat menjadi jalan untuk kedaulatan pangan dan keberlanjutan hidup untuk kita semua dan di komunitasnya di SIMAP. Oke, selamat pagi Kak Yuliana. Selamat pagi, Mbak Dona. Oke, baik. Mungkin bisa kita berkenalan dulu Kak Yuliana. Kak Yuliana, SIMAP ini sebenarnya kepanjangannya apa? Terus kemudian Kak Yuliana sudah berapa lama nih menerapkan pertanian alami dan beternak bebek? Silahkan Kak. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuliana, saya berasal dari komunitas SIMAP. SIMAP itu adalah Serikat Indong Menghutani Aceh Barat. Saya berasal dari Provinsi Aceh. Yang SIMAP itu beranggotakan semuanya perempuan. Indong itu artinya perempuan, berarti Serikat Indong Petani Aceh Barat bisa diartikan Serikat Perempuan Petani dari Aceh Barat. Nah, sedikit saya akan sharing pengalaman saya. Awal mulanya saya bisa mengenali atau bisa belajar apa itu pertanian alami. Dulu saya adalah petani konvensional yang mengerjakan lahan sawah sangat begitu luas bersama orang tua. Bahkan sampai menikah dan punya anak pun saya masih melakukan pertanian konvensional. Setelah di tahun 2013, akhirnya saya bertemu dan bergabung dengan komunitas KSP. KSP Komunitas Wabina Pedesaan Pusaka Nanggrau itu yang beranggotakan campuran, ada laki-laki dan perempuan yang berdomisili bersekretariat juga di Balai Duk Pakat di Suak Timah. Tidak berlangsung lama, cuma 2 tahun. Akhirnya KSP Pusaka Nanggrau itu bubar dan tidak aktif lagi karena itu pengurus dari KSP itu sudah pindah di luar daerah
dan akhirnya kami yang sisa-sisa dari anggota KSP itu yang perempuan semua berjumlah 35 orang akhirnya membentuk dan mendirikan komunitas SIMAP, dan SIMAP berdiri di tanggal 22 Oktober tahun 2015. Mulai dari 2013 saya sudah mulai bergabung, itu saya berkenalan, saya memahami apa itu arti pertanian alami, dan di tahun 2015 itu kami sudah menerapkan, sudah melakukan pertanian baik di lahan pribadi maupun di lahan bersama atau lahan dimoplot, itu kami sudah menggalakkan dan menerapkan pertanian alami. Sedikit saya awalnya punya sedikit larangan dari suami karena saya mulai mengerjakan lahan sawah itu hanya seorang diri tanpa bantuan dari suami atau anak, karena posisi suami tidak berada di rumah, sering keluar kota, dan pun anak sebagai tenaga pengajar pendidik di sekolah dasar, jadi mereka itu melarang. Suami saya bilang, "Usah kamu bertani di rumah saja untuk berkebun dan berternak." Tapi dengan tekad dan semangat, saya harus bisa bertani. Apapun cerita itu saya harus bisa bertani, walaupun tanpa bantuan mereka. Jadi diam-diam saya mencari lahan sawah yang bisa untuk digarap. Saya bertani. Sejak dari mulai mendirikan komunitas SIMAP sampai sekarang itu sudah melakukan pertanian alami. Bahkan di keluarga suami dan anak tidak pernah menanyakan bibit apa yang kamu semai dan berapa hasilnya, itu tidak pernah ditanyakan. Di awal-awal saya mulai bertani di tahun 2015-2016. Jadi tahun berganti tahun, panen berganti panen. Akhirnya suami dan anak melirik usaha kegiatan saya karena dilihat hasilnya memuaskan. Pas suami pulang dari Medan, dilihat tumpukan karung goni, oh ini udah panen. Jadi tahun berganti tahun, dilihat, dilirik, dan mulai bertanya-tanya. Mereka tanya, berapa yang kamu hasilkan selama panen, ada keuntungankah? Terus mulai ditanya bibit apa yang disemai. Jadi terus saya mengira mungkin mereka sudah mulai melihat atau melirik dengan usaha yang saya hasilkan memuaskan. Jadi saya mulai bertani itu, saya tidak bercerita yang tantangan hambatan di lahan sawah itu, saya tidak pernah menceritakan ke suami dan ke anak. Soalnya nanti pasti mereka ngelarang saya nggak boleh bertani lagi. Saya cerita sama mereka yang indah-indah saja. Terus mulai dari menyemai benih, membuat lahan pematang sawah, menanam padi, bahkan panen karung goni ke rumah itu pun saya kerjakan sendiri. Kalau misalnya ini lagi keadaan kurang sehat, itu mungkin saya bisa ongkosin atau upahin sama tetangga di sawah. Pokoknya sama suami sama anak itu saya tidak punya keluhan apapun. Takut nanti dilarang. Dengan tekad dan semangat saya harus bertani. Kalau saya nunggu kapan waktunya bertani, itu nggak sempat-sempat. Karena suami memang posisinya nggak di rumah, profesinya adalah sopir. Jadi kan pasti saya nggak bisa bertani. Dengan semangat dan tekad saya yang berat, saya harus bertani. Karena dengan pertanian itu adalah wujud nyata dan hasil yang memuaskan. Jadi diam-diam saya melakukan pertanian alami, kalau di lahan pribadi dengan saya seorang diri, dan di lahan bersama itu bersama teman-teman komunitas SIMAP. Teman-teman pun memberi dukungan semangat karena melihat saya ke lahan sawah itu benar-benar seorang diri. Jadi cek terus teman-teman SIMAP ke lapangan. Nah, setelah 2015 sampai sekarang, hampir jalan 11 tahun lah, kami menerapkan pertanian alami cukup lama lah. Itu saya berterima kasih banyak kepada Bina Desa dengan ilmunya. Awalnya kami bergabung dengan KSP dan sampai sekarang alhamdulillah ilmu yang kami dapatkan bisa kami manfaatkan dan hasilnya cukup memuaskan.
di tahun 2020 itu saya sudah bergerak untuk melakukan kegiatan usaha beternak bebek. Karena awalnya begini Mbak Dona, saya ke sawah itu ngumpulin eh, apa itu keong. Keong di sawah itu saya kumpulin, saya taruh di goni, saya bawa pulang ke rumah. Di awal tahun 15 di tahun 2015 itu saya sudah mulai beternak bebek, beternak ayam itu nggak banyak dengan jumlah cuma 10 ekor atau 20 ekor lah. Tapi di tahun 2020 itu saya sudah bertekad. Di samping saya bertani, karena posisi saya di desa, saya harus melakukan usaha beternak dan berkebun. Kebun cuma di samping dan di depan rumah. Jadi kenapa saya bisa langsung berintegrasi untuk usaha beternak itu mengingat pakan yang saya dapatkan pun itu ada di sekitar tempat tinggal saya. Seperti sagu ada di kebun, terus ada lagi seperti dedak udah kita hasilkan dari padi yang kita tumbuk, yang kita giling. Terus itu pun mendapat dukungan penuh dari keluarga, dari anak, dari suami. Kalau untuk berternak dan berkebun mereka mendapat dukungan penuh. Alhamdulillah di tahun 2020 sampai sekarang saya masih melakukan usaha beternak bebek air sebanyak 100 ekor bebek air dan 100 ekor ayam kampung dengan pakan yang saya gunakan adalah pakan alami. Jadi Oke, Kak Yuli. Tadi kan ini ceritanya waktu awal-awal 2015 kan Kak Yuli sangat tidak disupport oleh suami dan anak gitu ya. Kalau untuk sekarang berarti udah dapat support penuh gitu ya Kak Yuli ya. iya, alhamdulillah cuma 2 tahun yang nggak mendukung. Setelah 2015, 2016, suami dan anak itu sudah mensupport dan sudah melirik-lirik usaha saya. Dilihatnya tumpukan goni padi itu udah bertumpuk. Alhamdulillah pun tetangga sawah, orang-orang di kampung dan teman-teman di Simak memberi semangat dan aples buat saya karena saya bertani hanya seorang diri, Mbak Dona. Gitu. Oke, Mbak Kak Yuli. Kalau terkait dengan komunitas SIMAP sendiri, apakah teman-teman anggota di SIMAP itu juga melakukan hal sama atau malah memang eh, kegiatan bertani dan beternak ini digotong royong bersama-sama gitu Kak Yuli? Kalau mengenai beternak alami ini, itu bukan usaha Simak, Mbak Dona, itu usaha pribadi saya. Hmm, Di komunitas Simak itu cuma menanam padi di lahan bersama, lahan 5 plot. Kalau ini murni beternak bebek itu usaha saya sendiri di oke. komunitas Simak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Yuli. Ada hal yang juga ingin saya tanyakan nih Kak Yuli. Apa tantangan nih yang Kak Yuli dapat ketika antara bertani alami kemudian terintegrasi juga dengan bebek? Tantangan terbesarnya apa nih Kak Yuli untuk istilahnya eh, mengelola ini sekaligus bersamaan gitu Kak Yuli? Tapi kalau dipikir-pikir tantangan, enggak tantangan itu Mbak Dona. Soalnya kan pas kita mau ke lahan sawah paginya, Mhm. itu saya biasa lahan ke sawah jam 6.30, jam 6 pagi itu setelah sholat subuh, saya langsung memberi pakan dulu, udah siap diberi pakan, Hmm. terus saya lepasin. Kan ayam jam 6 dia kan nggak mau lepasin dulu, dia masih. Nah, Ya, pokoknya itu pakannya sudah saya kasih terus, siap, kunci rumah saya langsung ke lahan. Jadi kalau hmm. dipikir tantangan, nggak ada tantangan gitu Mbak Dona. Oke, berarti memang sudah menjadwalkan gitu ya Kak Yulia, menjadwalkan ini pukul sekian untuk ngurus ternak, kasih makan ternak dulu, nanti jam sekian baru turun ke sawah, ke lahan gitu ya Kak Yulia. Nanti siang mereka akan pulang dengan sendirinya gitu ya. Pulangnya sore. Oke, Sore Mbak Dona pulangnya. oke siap. Nah, kalau untuk hasilnya nih Kak Yuli, apakah dikonsumsi sendiri atau pernah kelebihan terus kemudian dijual ke yang lain gitu Kak Yuli? Untuk hasilnya
Kalau dikonsumsi, nggak mungkin lah dikonsumsi semua. Soalnya kan kalau bebek itu banyak sampai 100 ekor. Hmm. Dikonsumsi iya juga, terus selebihnya saya pasarkan. Karena saya sudah berlangganan. Kalau untuk langganan saya tahu Mbak Dona, karena bebek yang saya pelihara itu bebek alami, itu beda rasanya dengan pakan dari pabrikan. Jadi Hmm. kalau telur bebek yang warna hijau katanya untuk obat, saya nggak tahu juga untuk obat apa itu, harganya 3.000 per butir. Terus kalau telur mentahan baik putih atau hijau itu harga 3.000. Dan selebihnya saya membuat telur asin. Telur asin pun itu saya sudah berlangganan cuma di satu toko, di satu warung saja. Soalnya kalau banyak itu kewalahan. Di warung itu saja cukup saya sendiri berlangganan sama warung itu. Selebih dari pemesanan setiap harinya, misalnya ada yang mesen telur hijau atau telur mentahan, selebih yang nggak mesen itu langsung saya balut dengan abu jerami supaya nanti bisa jadikan telur asin. Itu pun bisa telur asin dikonsumsi di keluarga. Kalau telur asin banyak dikonsumsi keluarga ini. Soalnya orang ini doyan makan telur asin semua, anak sama suami gitu Mbak Dona. Selebihnya Iya. bawa ke pasar. Awalnya apa nih Kak? Memang awalnya memang sudah mengerjakan pertanian pertanian atau peternak bebek gitu. Awalnya mana nih yang duluan? Pertaniannya apa peternak bebeknya duluan nih? Mulanya awalnya memang pertanian itu, kalau pertanian dari saya masih sama orang tua itu sudah melakukan kegiatan pertanian. Hmm. Dan peternak bebek ini baru mulai terfikir, itu baru mulai memutuskan di tahun 2020 itu Mbak Dona. Hmm. Berarti baru sekitar 5 tahunan ya Kak Yulia untuk beternak bebek. Ya, itu 5 tahunan ini sudah menerapkan dengan jumlah besar lah, 100-100 ekor. Hmm. Kalau di awal-awalnya, walaupun setelah bersama dengan orang tua itu saya juga mengerjakan berternak itu nggak ada jumlah besar, paling 10-20 ekor, karena bertani, beternak, berkebun itu merasa itu hobi saya Mbak Dona. Saya kalau nggak bersentuh dengan alam, dengan tanah, itu perasaan badan saya tuh nggak enak. Kalau udah tangan ini sudah megang-megang tanah, rumput setiap hari, baik di lahan sawah atau di lahan kebun, itu sepertinya udah lepas, udah enak lah gitu. Itu kebiasaan. Oke, ini sangat menarik sekali nih Kak Yuli kalau bercerita mengenai bebek tadi gitu ya. Apa nih yang menjadi keputusannya Kak Yuli? Wah, kita harus melakukan ternak bebek nih. Apakah karena pakannya tersedia setelah panen gitu atau karena banyak bekicot makanya memutuskan untuk beternak bebek gitu? Apa nih ceritanya? Kita pengen tahu nih sejarah gimana Kak Yuli akhirnya memutuskan terintegrasi dengan beternak bebek alami. Iya Mbak Dona, awalnya terintegrasi saya ingin beternak bebek. Yang pertama karena pakan-pakannya pun mudah didapatkan, dan yang kedua saya mikir-mikir ini kalau misalnya usaha ini kita kerjakan, apalagi pakannya secara alami, wah ini untungnya besar. Jadi saya memikir juga keuntungannya. Nanti untung itu saya kan di rumah cuma posisi sebagai profesi saya sebagai petani, jadi saya akan mendapatkan uang tambahan dengan beternak bebek, membantu perekonomian di rumah tangga. Paling tidak kita ibu-ibu ini kalau misalnya kan perlu untuk bahan dapur, selain sayur, kalau sayur itu kan udah disediakan di kebun, saya tidak pernah membeli lagi. Seperti bumbu dapur lainnya, paling tidak kita tidak meminta uang dari suami. Itu saya membuat tabungan celengan. Kalau usaha pertanian itu pas sudah manen Mbak Dona, saya cuma menyisakan 1.800 kilogram gabah kering. Itu cukup untuk panen selanjutnya. Soalnya saya cuma keluarga kecil, suami dan punya anak cuma satu orang, jadi nggak banyak menyisakan gabah kering itu. Tapi sesekali saya menyisakan juga sampai 3.600 kilogram gabah kering. Sisanya itu eh, gabah kering saya jemur, saya
uh, tumbuk, saya jadikan beras. Beras itu yang saya pasarkan ke langganan. Misalnya kalau di apa itu namanya beras alami itu pemesanannya anggota TNI dari Kota Melabuh itu ada beberapa orang. Terus dari Rumah Sakit Umum Cut Nyadin dan masyarakat di sekitar tempat tinggal Kak Yuli yang mengerti apa itu pertanian alami. Mereka itu lebih banyak mengkonsumsi beras-beras sehat itu mereka terus memesan. Jadi kalau stoknya sudah habis, ada yang pesan lagi, saya bilang, maaf Bu ya ini stok sudah habis, tunggu panen selanjutnya. Nah dari itu keuntungan beras yang saya jual itu saya membuat tabungan Mbak Dona. Satu Hmm. tabungan saya tulis di celengan ini hasil menjual beras. Terus satu tabungan lagi hasil menjual telur bebek. Itu akhir tahunan saya buka nih pas mau puasa gitu, mau lebaran, saya buka itu berapa keuntungan yang saya dapatkan. Makanya di situ saya terinspirasi, wah daripada kita ini nganggur di pedesaan cuma nunggu hasil-hasil panen, kenapa tidak memungkinkan? Apa salahnya setelah kita mengerjakan pertanian ada waktu-waktu senggang di samping beternak, saya juga berkebun. Ini ketiga-tiganya kalau saya pikir-pikir itu bisa dikerjakan sehari tanpa ada tantangan. Pokoknya waktu yang kita atur sebaik mungkin gitu Mbak Dona. Oke, menarik banget nih Kak Yuli. Jadi nih untuk pakan bebeknya ini sendiri paling utama pakannya apa aja nih Kak Yuli? Iya. Jadi untuk pakan bebek dari 0 sampai 1 bulan itu saya memberikan dedak sama sisa makanan. Terus dari 0 sampai 1 bulan cuma dedak dan sisa makanan. Dari 1 sampai 4 bulan itu saya sudah memberikan makanan tambahan seperti sagu. Saya motong batang sagu, sagu itu saya parut, intinya saya jemur, saya buat tepung sagu dan ampasnya itu saya aduk dengan dedak. Jadi ada pemberian makanan tambahannya selain sisa makanan, dedak, ada sagu, terus ampas kelapa, bungkil kelapa yang hasil dari membuat minyak goreng alami. Terus itu sesekali Kak Yuli ke pasar, ada sayuran yang layu-layu itu saya minta sama penjualnya, Bu bisa nggak sayur ini untuk saya? Oh ambil saja daripada terbuang. Nah saya ambil itu, saya rebus, saya aduk lagi. Terus karena posisi rumah Kak Yuli di belakangnya ada sungai, itu batang-batang kangkung pun Kak Yuli ambil, Kak Yuli rebus, Kak Yuli aduk bersama dengan uh, makanan yang tambahan yang lainnya. Itu cuma beberapa makanan tambahan di 1 sampai 4 bulan. Dari 4 sampai 6 bulan itu Kak Yuli sudah memberikan makanan tambahan lainnya karena telur bebek di usia 6 bulan ke atas itu dia bebeknya mau nelor. Itu makanan tambahan yang Kak Yuli berikan seperti gabah kering diaduk sama dedak dan sama makanan tambahan yang tadi Kak Yuli sebutkan, Hmm. terus ditambah dengan batang keladi. Batang keladi Kak Yuli potong di semak-semak itu langsung direbus. Itu untuk efeknya agar bebek itu setiap hari nelor karena pas konsumsi dia Hmm. itu pakan seperti gabah kering dan uh, batang keladi itu efeknya gatal, dia mau nelor terus. Hmm. Dan juga sesekali Kak Yuli pergi ke pasar membeli ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil Hmm. Kak Yuli rebus, saya aduk lagi dengan makanan tambahan tadi. Itu kalau efek dari ikan-ikan kecil itu, kalau telurnya itu bisa beda dari yang telur yang kalau nggak diberikan ikan-ikan kecil yang di laut itu. Soalnya telur itu agak besar dan kulit Hmm. telurnya itu agak keras, tidak mudah pecah. Nah, Hmm. itu manfaatnya kita memberi ikan-ikan itu yang di laut itu jangan setiap hari lah, seminggu sekali gitu.
Selebihnya itulah kita berikan makanan tambahan yang tadi saya sebutkan gitu Mbak Dona. Oke. Kalau untuk dedaknya sendiri itu dibeli apa dibikin sendiri juga sama Kak Yuli dedaknya? Itu kalau dedaknya tidak mungkinlah dibikin sendiri karena kan pas kita giling padi itu kan dedaknya berapa lah kayak gitu kan. Oh. Sisanya itu tetap harus dibeli karena kan 100 ekor bebek air itu lumayan besar itu makanannya itu. Dia diudotnya wow gitu. Nah, Berarti itu biarpun dedaknya dibeli tetap tidak memberatkan Kak Yuli ya untuk memberi mereka pakan dedak itu gitu ya. Karena ya, dia dicampur dengan pakan-pakan alami yang di sekitar rumah tadi ya Kak Yuli ya. Ini ya, menarik banget nih Kak Yuli terkait telur yang dihasilkan dari pemberian pakan-pakan alami seperti dikasih ikan, terus kemudian dikasih tanaman sagu juga, dikasih tanaman-tanaman liar yang ada di perkarangan gitu. Nah, karena ini kan Kak Yuli kan serba dari alam gitu ya, kecuali dedak itu tadi ya Kak Yuli ya, yang hanya mungkin persentasenya hanya sedikit ya diberikan dari pakan-pakan alami itu. Nah, itu tuh ada nggak sih Kak Yuli lihat karena kan dia diberi pakan dari alam gitu ya. Pernah nggak Kak Yuli berdampak pada bebeknya kayak yang sering sakit atau apa atau gimana? Selama Kak Yuli beternak alami ini. tapi selama pengalaman saya selama berternak alami ini nggak pernah saya melihat bebek saya sakit. Itu pun Hmm. saya perhatikan memang nggak ada beda yang di desa sebelah dari desa Kak Yuli dia memelihara ternak bebek juga. Bebeknya dikasih pakan pabrikan. Itu ada sakit bebeknya banyak sakit seperti lumpuh lah banyak lah kayak gitu tapi beda kalau saya perhatikan ini pertolongan apa nanti yang harus saya berikan untuk bebek apabila dia sakit. Terus saya perhatikan nggak ada cuma Hmm. tantangannya yang banyak kali pas Kak Yuli lepas ke sungai karena setelah pagi Kak Yuli kasih pakan itu bebek langsung dilepas harus Hmm. tidak boleh dikandangin, apalagi kalau bebeknya lagi bertelur. Kalau bebeknya lagi bertelur, kita kandangin, dia itu akan stres. Hmm. Nah, jadi itu harus dijaga banget. Kalau bebek udah mulai bertelur, udah siap kita kasih pakan pagi itu, terus dilepasin. Karena pun di belakang rumah Kak Yuli posisinya sungai, dia itu di situ mendapatkan lagi makanan tambahannya di sungai. Ada Hmm. ikan kecil, ada udang, ada itu batang enceng gondok, terus ada juga batang kangkung. Nah, pulang dia sore ke rumah, saya lihat temboloknya itu Udah besar gitu ya Kak Yuli. Udah. temboloknya, tapi saya tetap memberikan pakan yang alami yang saya berikan di rumah ini, walaupun dia udah mendapatkan makanan sendiri karena bebek itu lucu juga Mbak Dona. Kalau kita pikir-pikir, kalau enggak misalnya hari ini kita kasih pakan, besok enggak, itu udah saya coba, itu bebek itu nggak mau pulang dia. Oh. Dia berkeliaran di tempat lain. Jadi kan Ah. apalagi kalau udah nelor, kita sudah tahu ini berapa butir sehari nelornya. Kalau misalnya bebek anseput, sorenya nggak pulang, kan kita jadi mikir ini, aduh. Jadi saya harus jemput bebek itu, tetap dia harus pulang. Nah, itu harus dijaga lebih-lebih kalau sudah bebeknya bertelur itu banyak kali faktor yang harus kita jaga untuk menghilangkan stresnya dia lagi. Terus waktu pas pemberian pakan. Kalau pagi jam 8 pagi kita kasih pakan, sore jam 5 itu besoknya harus gitu juga. Coba kita kasih hari ini jam 8, besok jam 9. Besoknya kita lihat hasil produksi telurnya berkurang. Hmm. Itu seperti ngambek bebeknya tuh. Jadi supaya bebeknya nggak ngambek itu paginya harus dikasih makan yang kenyang dulu Kak Yuli ya. Baru dilepas biar nanti sorenya dia pulang dan nggak ngambek gitu ya. Terutama untuk bebek yang ada bertelur tadi ya Kak Yuli. Oke, ini sangat menarik ya pembahasan kita pada pagi hari ini terkait pertanian alami yang terintegrasi dengan peternakan alami gitu ya. Di mana tadi Kak Yuli telah bercerita panjang lebar ya terkait pakan dari pakan untuk bebeknya gitu ya yang dihasilkan dari
tanaman-tanaman atau pakan-pakan di sekitar rumahnya Kak Yuli, terus kemudian juga dari pertanian alami itu juga menghasilkan pakan untuk bebeknya gitu ya. Tadi di mana hasil jeraminya juga dikasih ke bebek supaya bebeknya bisa memakan itu terutama ketika bebek sedang mengalami fase bertelur gitu. Nah, yang menariknya di sini yang disampaikan Kak Yuli adalah dengan adanya penambahan-penambahan makanan dari untuk bebek ini gitu ya. Memang dibutuhkan makanan yang khusus gitu ya, seperti memberikan makanan ikan-ikan kecil agar telurnya juga menghasilkan telur-telur yang berkualitas gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini adalah Kak Yuli, pernah nggak Kak Yuli melihat atau menguji coba gitu ya antara telur secara konvensional yang diternakan dengan telur yang Kak Yuli hasilkan. Misalnya mungkin dari tadi kan kalau dilihat dari luar kan adalah cakangnya yang berbeda gitu ya, cakangnya kuat dan berwarna biru gitu ya. Nah, kalau untuk isinya gimana nih Kak Yuli, warna seperti kayak telur yang warna kuningnya itu seperti apa? Apakah warnanya kuning sekali atau putih atau kayak mana? Itu pernah Ya, Kak Yuli lihat nggak? pernah. Jadi dulunya sebelum kita berternak bebek kan kita sering membeli telur asin di kedai dan pun saya pun sudah membanding-bandingkan. Jadi kalau telur yang pakannya itu konvensional, yang pabrikan, itu telurnya berwarna kuning dan isinya agak lembek. Dan kalau telur yang pakan alami yang Kak Yuli berikan itu warna kuning telurnya agak kuning sekali, bahkan hampir seperti oranye lah gitu. Dan isi telurnya pas kita tekan itu agak kesat gitu, nggak Hmm. lembek lah kayak gitu. Jadi si putri anak Kak Yuli pas dia ngerebus telur asin di rumah, dia langsung membuat story-nya. Uh, Hmm. itu perbedaannya itu nampak. Jadi teman-teman di sekolah dasarnya itu Kak Yuli yang suruh, tolonglah buat di storymu gitu kan. Langsung orang tuh mesan. Bahkan Kak Yuli nggak sanggup orderan, apalagi itu di musim Maulid. Maulid kan 4 bulan, di 4 bulan itu susah Kak Yuli untuk menyanggupi orderan. Nah, di 4 bulan itu Kak Yuli bilang sama si Putri, jangan buat-buat lagi story ya. Saya bilang sama dia, soalnya di rumah saja tetangga-tetangga sebelah desa itu orang tuh mesen. Hmm. Terus apalagi kalau abu jeraminya itu, kalau abu pabrikan itu, saya hanya memakai abu jerami karena abu jerami itu kalau perhatikan itu rasa telurnya itu memang beda itu Mbak Dona, entah di mana bedanya tuh memang Hmm. beda resep kita konsumsi. Makanya itu dari teman-temannya si Putri ataupun dari orang yang berlangganan mereka selalu promosi. Ini kalau ibu-ibu mau beli ini telur bebek alami. Bahkan di pasar pun ibu-ibu sana saya dengar sendiri pas saya mengantarin orderan dia itu ini bebek alami ini. Oh, langsung orang tuh nyerobot gitu. Karena rasanya itu beda itu Mbak Dona. Hmm. Oke Kak Yuli, ini kan Kak Yuli sudah ada eh, pengalaman praktik berpertanian alami, praktik kemudian juga beternak alami. Apa pesan Kak Yuli untuk generasi muda saat ini terkait pertanian alami dan beternak alami? Ini kan bahkan generasi untuk penerusnya itu kan sedikit mandek gitu ya Kak Yuli karena memang memandang bahwa profesi ini tuh tidak menguntungkan gitu. Nah, tanggapan Kak Yuli gimana nih Kak? Kalau menurut saya pesan kepada pemuda-pemudi generasi penerus ini, kalau kita masih mampu untuk melakukan, mengapa kita tidak melakukan? Soalnya jangan memandang pertanian dan peternakan itu tidak menjanjikan. Saya sendiri yang sudah melakukan, alhamdulillah, dengan pertanian alami dan peternakan alami itu adalah usaha yang
menguntungkan dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, menjanjikan. Jadi jangan memandang ada ogah lah. Itu kan cuma kerja-kerja di sawah itu mana ada keuntungannya. Terus kalau beternak itu palingan telurnya dikonsumsi saja, mana bisa kita mendapatkan uangnya. Itu jangan berpikir seperti itu karena selagi kita mampu kita kerjakan. Kita coba, ayo, mari generasi muda untuk mencoba melakukan pertanian secara alami dan berternak secara alami. Karena hasil yang kita dapatkan menjanjikan dan memuaskan. Ini yang sudah saya praktekkan dan sudah saya lakukan. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Kak Yuli. Baiklah teman-teman pendengar, tadi sudah mendengarkan gitu ya apa yang disampaikan oleh Kak Yuli bahwa sebenarnya pertanian dan beternak alami itu sesuatu hal yang tidak perlu dipandang gengsi gitu ya Kak Yuli ya. Bahwa Ya. sebenarnya beternak dan petani alami itu juga sangat-sangat memberikan eh, omset yang lumayan gitu ya, dan juga dengan beternak alami dan pertanian alami juga sebenarnya memenuhi kebutuhan hidup kita yang utama gitu ya Kak Yulia. Baik, ini Ya. sangat menarik diskusi kita pada pagi hari ini bersama Kak Yuliana dari komunitas SIMAP, bagaimana bertani alami yang terintegrasi dengan beternak alami. Baiklah teman-teman, ini sudah 30 menit ke depan kita mendengarkan cerita Kak Yuli gitu ya, sejarah bagaimana Kak Yuli memulai bertani alami dan beternak alami. Terus kita juga sudah mendengar tips-tips dari Kak Yuli gitu ya, bagaimana beternak alami agar telur yang dihasilkan dari beternak alami itu menjadi bagus. Tips-tips Kak Yuli tadi itu harus kita catat teman-teman. Karena ini memang sangat kita perlukan gitu ya melihat tips dari Kak Yuli bagaimana beternak alami dan menghasilkan telur yang berkualitas. Baiklah Kak Yuli, sudah 1 jam kita berdiskusi, berdialog pada pagi hari ini. Apa nih Kak Yuli yang ingin disampaikan untuk menutup diskusi kita pada pagi hari ini? Oke, Mbak Dona. Jadi dari hasil paparan sharing saya tadi, saya mengambil kesimpulan yang bahwa pertanian alami itu adalah pertanian yang menghasilkan pangan sehat, pertanian yang produksinya lebih rendah, hemat biaya, dan bisa eh, terhindar dari berbagai jenis penyakit. Pertanian alami adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Petani bisa berdaulat atas pangannya sendiri. Nah, ketika pertanian alami bertemu dengan peternakan alami, itu lahir sistem yang utuh. Mereka itu saling melengkapi, saling menghidupi, dan saling bermanfaat untuk kedua-duanya saling bermanfaat untuk manusia. Saling berintegrasi. Ada alur timbal baliknya lah antara pertanian alami dan peternakan alami, di mana kalau kotoran hewan ternak itu bisa digunakan untuk menyuburkan tanah dan tanaman pun bisa memberikan pakan untuk hewan beternak secara alami. Nah, mungkin itu kesimpulan dari yang saya petik dari paparan sharing saya hari ini, Mbak Dona. Baik, terima kasih Kak Yuli atas komentarnya di ujung diskusi kita pada pagi hari ini. Sangat menarik ya para pemirsa. Nanti jika seandainya gitu ya teman-teman yang mendengarkan podcast ini ingin berguru dengan Kak Yuliana, kita akan membuat ajang gitu ya, ajang diskusi bersama Kak Yuliana bagaimana beternak alami dan bagaimana menghasilkan telur yang berkualitas. Oke, teman-teman, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan rangkuman sedikit diskusi yang disampaikan oleh Kak Yuliana bahwa bertani alami telah banyak gitu ya bermanfaat bagi Kak Yuliana dan komunitas SIMAP gitu ya, terutama juga Kak Yuliana melakukan pertanian alami yang terintegrasi dengan beternak alami.
sehingga banyak hal positif gitu ya yang dihasilkan dari bertanian alami dan beternak alami gitu ya. Kak Yuliana mendapatkan omset yang lumayan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan mendapat dukungan dari suami dan anak gitu ya. Di mana sebelumnya tidak mendapatkan dukungan, tapi setelah melihat hasilnya ternyata dukungan eh, suami dan anaknya memberi dukungan penuh terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kak Yuliana. Oke, teman-teman, untuk menutup diskusi kita pagi hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.